Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk organ sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Kita mulai bahas pertama itu dari jantung terlebih dahulu. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada dan diapit oleh belahan paru-paru. Jantung berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berwarna merah tua. Fungsi dari jantung sendiri yaitu untuk memompa darah. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu 1. Serambi kanan. Serambi kanan itu sama namanya dengan atrium kanan. Ini anak-anak, ini adalah serambi kanan. Kemudian ruangan yang kedua adalah bilik kanan. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan atau ventrikel kanan. Kemudian ruangan yang ketiga adalah serambi kiri. Nah, serambi kiri ini anak-anak. Dan ruangan yang keempat adalah bilik kiri. Ini bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan meneruskan darah ke bilik kanan. Ini serambi kanan, fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh itu masuk ke serambi kanan. Kemudian oleh serambi kanan nanti darah akan diteruskan ke bilik kanan. Kemudian bilik kanan itu berfungsi menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru. Nah, setelah dari bilik kanan ini nanti darah akan dibawa menuju ke paru-paru. Kemudian untuk serambi kiri sendiri fungsinya yaitu menerima darah dari paru-paru dan meneruskan ke bilik kiri. Dan bilik kiri berfungsi untuk menerima darah dari serambi kiri dan memompa darah ke seluruh tubuh. Coba anak-anak perhatikan, dinding antara bilik kanan dan bilik kiri ini berbeda. Dinding pada bilik kiri itu lebih tebal karena tugas dari bilik kiri ini paling berat dan paling penting. Sehingga dindingnya itu tebal ya anak-anak. Selanjutnya kita bahas ke pembuluh darah. Jantung yang berdenyut membuat darah mengalir melalui pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu fungsinya untuk tempat jalannya atau tempat mengalirnya darah. Ada 4 macam pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh arteri atau nama lainnya adalah nadi. Kedua, pembuluh balik atau nama lainnya adalah vena. Yang ketiga adalah pembuluh arteri pulmonalis, yaitu adalah pembuluh arteri yang dekat dengan pulmo. Pulmo itu adalah paru-paru. Kemudian pembuluh vena pulmonalis yang keempat. Ini juga sama, pembuluh vena yang berdekatan langsung dengan paru-paru. Next, kita bahas satu persatu mulai dari pembuluh arteri atau nadi. Fungsinya yaitu untuk membawa darah dari jantung bagian bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri yaitu yang pertama, pembuluhnya elastis. Kedua, tekanan pembuluh lebih kuat daripada pembuluh balik. Ketiga, dinding lebih tebal dan kuat. Dan yang keempat adalah darah yang di dalam pembuluh arteri ini kaya akan oksigen atau O2. Yang kedua adalah pembuluh balik vena. Fungsinya membawa darah dari seluruh tubuh kembali menuju ke jantung bagian serambi kanan. Cirinya terletak pada permukaan kulit, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis, tekanan pembuluh lebih lemah,
Dan darah yang ada di dalamnya banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Ini juga biasa disebut dengan darah kotor karena banyak mengandung CO2. Pembuluh darah yang ketiga yaitu adalah pembuluh arteri pulmonalis. Fungsinya membawa darah dari jantung bagian bilik kanan menuju ke paru-paru untuk menukarkan kandungan CO2 di dalam darah dengan O2. Yang keempat adalah pembuluh vena pulmonalis. Fungsinya membawa darah yang kaya O2 dari paru-paru menuju ke jantung bagian serambi kiri. Nah, demikian pembahasan tentang pembuluh darah. Kita beralih ke darah sekarang. Darah kita itu berwarna merah ya anak-anak. Kenapa? Karena di dalam darah terdapat hemoglobin. Fungsi dari hemoglobin sendiri yaitu untuk mengangkut O2 dan CO2. Di dalam darah terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah plasma darah, dan yang kedua adalah sel-sel darah. Plasma darah wujudnya adalah cair. Dan memiliki fungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk sel-sel darah itu terdiri dari eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Eritrosit fungsinya adalah mengangkut hemoglobin dan membawa oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan untuk leukosit fungsinya untuk pertahanan atau kekebalan tubuh, yaitu dengan cara membunuh dan memakan mikroorganisme dan zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Trombosit sendiri fungsinya untuk membekukan darah ketika kita terluka. Jadi ketika kita terluka, kemudian darah keluar dari luka kita, itu kan lama-kelamaan nanti akan mampet ya anak-anak, atau aliran darahnya itu kan berhenti keluar. Nah, itu peranan trombosit fungsinya di situ. Kemudian, nah ini hal-hal yang harus anak-anak pahami betul, harus anak-anak hafalkan betul itu tentang peredaran darah manusia. Biasanya keluar nih di ujian. Nah, peredaran darah pada manusia itu ada 4 istilah. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah bersih, artinya kaya dengan O2, dan peredaran darah kotor, di mana di dalam darah itu mengandung CO2 atau karbon dioksida. Peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan menuju ke serambi kiri. Tapi jalur yang dilalui apa? Nah, jalur yang dilalui adalah bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian vena pulmonalis, dan serambi kiri. Untuk peredaran darah kecil yang anak-anak ingat, itu peredaran darah yang melalui paru-paru. Itu kecil. Kalau peredaran darah besar itu yang dilalui adalah seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu kan sangat besar ya anak-anak. Mulai dari ujung kepala, kaki, tangan. Nah itu sehingga disebut dengan peredaran darah besar. Alurnya dimulai dari bilik kiri menuju ke serambi kanan. Bilik kiri menuju aorta, kemudian arteri, seluruh tubuh, vena, dan menuju ke serambi kanan. Bagaimana dengan peredaran darah bersih? Yaitu peredaran yang kaya dengan O2 di dalam darahnya. Yaitu adalah peredaran darah dari paru-paru. Jadi darah yang keluar dari paru-paru itu bersih. Kemudian nanti kembali ke jantung, yaitu masuk ke serambi kiri. Begitu sebaliknya, peredaran darah kotor, di mana di dalam darah itu banyak mengandung karbon dioksida, yaitu dimulai dari seluruh tubuh,
kembali ke jantung. Jadi kan fungsi dari jantung itu memompa darah. Jadi bahasa kita untuk mudah diingat, jadi darah yang kotor tadi dari seluruh tubuh masuk ke jantung nanti akan dipompa, dibersihkan. Sehingga nanti yang tadinya mengandung CO2 ketika masuk ke jantung dipompa, darah akan mengandung O2 dan akan dibawa menuju ke paru-paru. Jadi darah yang keluar dari paru-paru itu nanti adalah darah bersih atau darah yang banyak mengandung O2. Nah, demikian saja penjelasan dari Ibu ya anak-anak tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang perlu anak-anak ingat itu adalah organ-organ peredaran darah dan juga urutan peredaran darahnya. Dan anak-anak harus mengenal nih peredaran darah. Skemanya itu seperti apa. Ini 9 di sini adalah seluruh tubuh tapi bagian atas, kemudian 7 itu seluruh tubuh bagian bawah seperti kaki. Kemudian ini jantung kita dan ini adalah paru-paru. Ada juga yang gambarnya seperti ini ya anak-anak. Paru-paru itu letaknya di atas, kemudian seluruh tubuh itu yang di bawah, kemudian jantung yang di tengah. Ini serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Kemudian ada juga yang gambarnya seperti ini, paru-paru ada di kanan kiri ini. Nomor 3 ini adalah paru-paru. Kemudian 7 ini adalah seluruh tubuh bagian atas, dan 8 di sini adalah seluruh tubuh bagian bawah. Kemudian ini jantung. Ada juga yang gambarnya seperti ini. Nah, kita harus mengenal skema-skema sistem peredaran darah pada manusia. Oke, dari Ibu cukup sekian. Semoga membantu. Selamat belajar. Semoga kalian sukses. Dadah, sampai jumpa di video Ibu selanjutnya.